Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur semuanya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur semuanya dalam perlindungan Allah diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang yang barokah. Terima kasih kepada sedulur-sedulur semua yang selama ini sudah membantu nonton, subscribe, dan komen. Mudah-mudahan dengan kebahagiaan sedulur-sedulur semuanya, Allah membalas beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Di kesempatan hari ini kita tampil agak berbeda dengan memakai dua mediator. Mudah-mudahan ini nanti bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan sedikit apapun. Di kesempatan hari ini kita mengungkap dari sosok gaib. Sebenarnya Pulau Jawa itu terbelah menjadi dua itu, apa memang nanti tanah di Pulau Jawa itu memang terbelah, atau semua itu hanya suatu kiasan? Oleh sebab itu kita tim mengungkap itu. Mohon sebelumnya mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Di kesempatan hari ini kita ditemani para senior sesepuh di Padepokan ini. Nanti dari request dimasukin sesosok jin yang bisa bertanya dan bisa menjawab. Jadi seperti orang ngobrol-ngobrol. Untuk menyingkat waktu, monggo kita mulai proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu, kita protek tubuh seluruh mediator biar tidak ada penyusup. Di kesempatan ini kita ditemani dengan Pak Dodo dan Mbah Harwanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak, dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau dibersihkan tubuh mediator semua dari energi negatif, energi buruk, dari gangguan jin, setan, iblis, siluman, pasukan dajjal. Di dalam tubuh ada semuanya terpental, terikat, dan terlempar ke api neraka Allah. Dan jin beliau semua tubuh mediator terbentangi semua dari energi negatif, terbentangi berlapis-lapis. Tidak ada makhluk apapun yang bisa masuk dalam tubuh mediator kecuali makhluk yang saya maksud yang sebelah benarnya. Dan dengan jin beliau saya menjauh semua terbentangi, semua jasad-jasad berlaku-lakunya terbentangi semua. Shallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya mau dihadirkan dua sosok makhluk gaib yang bisa menjelaskan tentang ramalan Jayabaya Jawa terbelah menjadi dua itu adalah nyata terbelah tanahnya atau hanya kiasan. Saya mohon ya Allah dihadirkan dua sosok makhluk gaib dan masuk ke dalam dua wadah mediator tertarik. Sallallahu Allah. Dan jin beliau syaitan jin masuk di dalam tubuh mediator satu-satu. Allah. Dan jin beliau syaitan energi bisa sinkron di dalam tubuh mediator, menyesuaikan kita semua terbuka, bisa berkomunikasi dan manusia baik dan benar. Allah. Bisa menjadi nyaman, bisa berkomunikasi. Subhanallah.
Mohon maaf, dengan siapa ini saya berbicara? Nggih. Iya. Panjenengan siapa? Iblis. Iblis? Iya. Kok bisa iblis? Iya. Tadi sampean dari mana? Gunung Kawi. Mohon maaf, saya buang ya dengan dekat telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya dengan Mohon maaf, dengan siapa ini saya berbicara? Saya Jin. Kalau yang satunya lagi? Saya Resi. Resi? Iya. Mohon maaf, kalau Jin ini dari mana? Saya di Gunung Lawu. Punya nama enggak? Punya. Panjenengan namanya siapa? Begawan Abiyasa. Jamban Abiyasa. Panjenengan? Jaya Bediningrat. Jaya Bediningrat. Iya. Berarti sampai panjenengan semua ini dari sosok jin semua? Iya. Yang ini berwujud resi, yang ini berwujud manusia. Iya. Saya cek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk dua-dua idean dua medali berbohong terpental, mereka terlempar dan digantikan yang asli yang sebenarnya Allah. Ini mohon maaf Mbah, sebelum kita ngobrol-ngobrol saya suguhin makanan dan minuman. Panjenengan ini bersedia ndak ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, komplit sesuai dengan saya beli Allah. Monggo dinikmati hidangannya. Monggo yang merokok, monggo yang minum monggo. Terima kasih. Monggo. Mohon maaf, panjenengan ini saya undang ke sini. Ini dari request, mintanya dihadirkan dua sosok goib yang bisa menjelaskan dan yang bisa bertanya. Iya. Tentang Pulau Jawa itu nanti akan terbelah, itu sebenarnya nanti buminya terbelah, tanahnya terbelah, atau hanya kiasan? Monggo. Iya. Oke, sampean bertanya sama Mbah Resi. Mbah Resi bertanya ke sampean panjenengan. Beliau kan orang baik. Beliau orang baik. Ya, monggo panjenengan tanya oleh beliau. Mbah Resi itu tadi tanya. Bapak, Pulau Jawa ini nanti kok bisa terbelah itu? Ceritanya bagaimana, Rom? Pulau Jawa itu tidak terbelah, hanya itu kiasan. Memang Pulau Jawa itu dibagi menjadi 3. Sepertinya kan kamu sudah tahu kan, ada Jawa Timur, ada Jawa Tengah, dan ada Jawa Barat. Kalau sanepannya itu dibelah menjadi 2 itu, nanti gak ada yang jelek, ada yang buruk gitu loh. Iya. Yang saya tanyakan itu bumi apa manusianya? Itu ya manusianya, bukan buminya. Kalau buminya dibelah jadi 2 terus bagaimana manusianya? Itu hanya kiasan atau sanepan. Oh, yang nanti yang tinggal di Pulau Jawa ini yang menurut yang itu yang mana? Yang menurut saya dan seketahuan saya itu nanti yang di Pulau Jawa itu yang jujur, bersih hatinya dan taat kepada
guru dan mursyidnya. Kalau yang tidak jujur dan tidak menurut takdim pada mursyidnya, ya nantinya dengan satu persatunya akan semuanya hilang. Kan ada banyak guru, lalu yang jujur itu yang ikut yang mana? Yang jujur itu ya yang mengikuti jejak beliau, Sang Yang Nur. Terus maksud Anda tanya sama saya itu maksudnya mau apa dan mau bagaimana? Ya biar semua tahu. Oh, Yang itu namanya dibelah itu nanti mau jadi apa, seperti apa Pulau Jawa ini. Kasihan rakyat. iya, itu kan sudah saya katakan tadi. Itu kan dibelah, itu kan dibagi. Makanya Pulau Jawa kan dibagi 3. Ada Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah nantinya itu mursyid yang itu kan tempatnya yang di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah itu ya ada, tapi itu masih di bawahnya. Perwakilan itu kan tempatnya yang di atas itu di Jawa Barat, yang kedua di Jawa Timur, yang ketiga itu di Jawa Tengah. Saya juga bertanya, Ya, yang dinamakan Segoro Ayu di Jawa itu apa? apa maksudnya? Samudra cantik. Samudra itu kan lautan. Ya seperti itu hati kita. Hati kita itu ya samudra cantik. Jadi masuk samudra cantik. Kalau orang itu sabar, tawakal, dan sering berguru kepada mursyid, itu namanya samudra cantik, yang diserap banyak ilmu-ilmu menuju ketuhanan. Lalu mengapa sekarang masih banyak orang yang ritual? Itu kan dari turun temurun. Dulu-dulunya itu orang Jawa itu dikatakan dulu itu hanya kepercayaan, iman. Dulu agama kan belum masuk ke sini. Jadi Allah itu percaya kalau Allah itu ada, tapi belum ada ajaran agama Islam. Maaf ya Bobo, Iya, iman yang sejati itu seperti apa? iman yang sejati itu ya percaya kepada Tuhannya, kepada kitabnya, dan kepada nabinya, kepada rasulnya itu loh. Tapi orang Jawa kan punya Tuhan-Tuhan sendiri. Tuhan itu kan hanya itu yang memimpin, seperti raja, seperti kalau sekarang ya seperti presiden, dan seterusnya itu. Cuma Tuhan di dunia, Iya, Tuhan yang bisa menunjukkan kebenaran yang sejati. yang sebenarnya sejati itu ya mursyid itu yang ilmunya bersanad kepada Rasulullah. Makanya orang Jawa itu harus memegang 3 perkara. Iya, apa Romo? Ya ing ngarsa suntulodo, ing madya bangun karsa tutwuri handayani. Makanya itu susah. Makanya itu ngarsa suntulodo itu ya sudah ada. Beliau itu yang kita tulodo. Iya, Romo, makhluk jin kan tidak diajarkan. Ya makanya itu saya akan memberitahu. Ngarsa suntulodo itu ada beliau, ya kita harus berteluada kepada beliau. Jejaknya bagaimana, tindaknya bagaimana,
dan ilmunya bagaimana yang diberikan kepada kita, kita harus menjalankan dan takdim kepadanya. Ing majo sun, ing majo bangun karso, ya kita bangun kesalahan kita yang belum paham, kita bangun. Kelakuan saya yang masih jelek, kita bangun supaya baik. Jejak beliau kita harus ditiru. Terwuri handayani, kita ini hanya mengikuti jejak beliau supaya kita di handayani bisa kita itu selamat dan bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Nanti di sananya kan kita tidak salah itu loh. Tapi kan sulit, Romo. Ya makanya Bagaimana caranya? ya kita harus berguru, kita sabar dan kita dipahami itu maksudnya apa. Pimpinan kita yang mengajarkan harus kita taati semuanya itu. Makanya kita bisa bertanya maksudnya itu apa. Sebab apa orang Jawa itu memegang 3 perkara. Contohnya ada pagi, ada siang, ada malam. Itulah ada yang jelek, ada yang baik, ada yang bagus lagi. Tapi kan hati orang-orang sekarang keras kayak batu. Makanya itu sudah itu mendekati akhir zaman. Makanya kita harus pandai-pandai mencari guru yang sebenarnya bagaimana guru kita. Itu harus kita pandai-pandai. Sekarang banyak orang yang pintar, banyak orang yang pandai memutar balik kata. Makanya kita harus tahu. Berarti salah. Akhir zaman itu sisa hidup. Ya salah, makanya kan itu kita harus mencari yang kita jalani sampai sekarang itu bagaimana. Ya kita peduli. Mohon maaf saya menyela. Monggo sambil menikmati hidangan, Mbah. Ya. Sambil rokok-rokokan atau gimana? Terima kasih, Gus. Saya jadi penonton ini, Mbah. Iya. Nanti saya kurang adab makan di depannya. Enggak, monggo. Mohon izin, Romo. Iya. Berarti sampean sama panjenengan sama Mbak Resi ini lebih sepuh Mbak Resi kedudukannya. Iya, dia orang baik. Lalu Mbak Resi itu tadi berasal dari mana? Dari Gunung Cukumani. Monggo dilanjutkan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan saudara-saudara yang lain, Iya. Mbah. Iya. Ya, terus bagaimana ini, minta penjelasan apa lagi? Iya, orang-orang sekarang mengapa semuanya takut mati? Ya itu wajar. Memang orang hidup itu takut mati semuanya kalau tidak membohongi. Di dunia ini enak kok, apalagi yang kaya. Kalau yang miskin tidak takut, tapi kalau yang kaya pasti takut. Sebab hartanya di dunia banyak, mau kepingin apa saja pasti bisa kesampaian. Tapi kalau yang miskin kan enggak, kita mati ya enggak punya apa-apa. Hanya yang dituju itu hanya keridhaan Allah nantinya. Iya, bukan itu yang saya tanyakan. Maksudnya Apa yang nanti akan dibawa? Apa kekayaannya? yang di bawah apa? Orang takut mati kan yang dibawa apanya? Orang yang takut mati itu ya takut di sana kan kita kan belum bisa berbuat baik. Dia takut mati.
Tapi kalau dia itu sudah berbuat baik, dia tidak takut mati. Sedangkan hartanya pun juga diberikan, disantunkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi orang yang takut mati pasti orang itu pelit, itu tidak tahu agama. Kalau tahu ya cuma itu hanya di pikiran saja, tidak masuk ke dalam hatinya. Ya katanya mati itu enak. Siapa bilang? Ya enak kalau orang yang membawa amal yang baik. Tapi kalau yang membawa amal yang jelek, di sana lebih parah lagi. Ya, maaf. Ya. Contohnya begini ya, orang Jawa kan memegang 3 perkara di dunia, di alam kubur. Jangan 3 perkara, perkara itu banyak. Enggak, itu yang dimaksud kan 3 perkara tidak bisa memegang, apalagi banyak-banyak dipegang. 3 perkara saja tidak bisa memegang. Hanya 3 perkara saja tidak bisa memegang. Orang-orang itu yang dipegang hanya 2 perkara, baik dan jelek, miskin dan kaya, surga dan neraka. Padahal orang Jawa itu tidak begitu. Ya di dunia, ya di alam kubur, ya di akhirat. Misalnya kayak di dunia itu seperti di surga, tapi di alam kuburnya nanti penantian yang paling lama itu belum pasti di situ selamat. Siksa kubur itu paling lama penantian itu. Dan nanti apalagi di akhirat. Itu hanya untuk mengingatkan orang-orang, peganglah 3 perkara itu supaya nanti bisa selamat. Jangan orang winasis. Ya. Bagaimana caranya memberitahu mereka? Ya itu tadi, carilah guru atau mursyid yang bersanad ilmunya kepada Rasulullah. Itu akan kelak nanti bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yang saya alami kan guru semuanya. Guru semua. Sampai akhirat guru-guru itu bisa menyelamatkan. Ya itu katanya saja. Ya gurunya itu Ya bagaimana? tolonglah diceritakan biar semuanya itu terbuka. Ya makanya itu ya, Suruh pergi kemana? yang dimaksud bagaimana nih? Agak keras supaya tidak terdengar saya. Ya kemana? Mencari ilmu. Ditunjukkan. Ya itu. Orang-orang baik kan banyak. Ya itu maksudnya. Ya kalau kan ada syariat, ada hakikat, ada makrifat, 3 perkara lagi itu. Kalau di syariat yaitu membaca Quran hadis itu di syariat. Kalau di hakikat itu sudah urusan hati. Kalau di makrifat itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa memasuki ke hakikat. Itu ya kalau ingin selamat itu ya harus ke hakikat, jangan hanya syariatnya saja. Kalau kamu masuk ke hakikat itu syariatnya terbawa. Tapi nah, kalau Jawa hilang itu seperti apa? Apa? Jawanya katanya mau hilang. Nah, orang Jawanya itu hilang kan sudah tahu, sudah tidak mengikuti budaya-budaya Jawa, kata-kata orang Jawa. Kata-kata orang Jawa itu penuh falsafah. Orang Jawa hilang Jawanya. Itu toto kromone orang duwe, tidak punya tata krama, adabnya sudah tidak ada. Sapa sira sapa ingsun. Itu kan sudah hilang Jawanya itu.
orang tua sudah tidak menghormati lagi, memanggil seenaknya saja, itu kan sudah hilang Jawanya. Iya, itu kan aturan dunia ya Gus ya. Iya. Yang benar-benar, yang sebetulnya itu yang seperti apa, yang dijalani yang benar. Yang dijalani yang benar, yaitu tadi harus kita itu mengaji ke hakikat urusan hati, bagaimana hati kita, dan kita itu harus bagaimana. Kita hanya, orang itu kan hanya mencari ridho Allah. Sepandai apapun, kalau tidak, Allah tidak meridhoi, itu tidak akan bakalan nyampe. Ilmu kan baik semua. Iya baik, ilmu itu semuanya baik. Tapi yang kalau tidak bersanad itu ya terus perjalanannya bagaimana? Contohnya sepertinya seumpamanya kamu mau ke Jakarta, kalau tidak ada yang tahu Jakarta kan tidak sampai ke Jakarta. Jakarta bagaimana? Saya mau tanya, kamu di Gunung Lawu itu sebagai apa? Saya juru kunci di sana. Apa? Juru kunci. Juru kunci. Iya. Jadi kamu di sana itu jadi juru kunci. Iya. Katanya di sana itu banyak orang-orang yang tersesat dengan kemewahan dunia. Apa benar? Panjenengan duwe tahu. Loh, saya ini ingin tahu sebenarnya kok. Kamu kan juru kuncinya. Kamu kan Juru kunci kan cuma menunjukkan jalan. Panjenengan duwe ngertos. Nah, makanya itu saya ingin tahu ya, kalau di sana itu ditunjukkan yang benar ini bagaimana. Di sana itu kan banyak orang-orang tersesat di sana, itu hanya kekayaan dan kekuasaan dan pangkat derajat itu yang dibutuhkan. Itu kan tugas-tugas mereka sebetulnya. Iya. Lah kamu kan sebagai juru kunci, kamu kan seharusnya kan bisa. Ya, juru kunci kan cuma menghargai tamu ya Gus ya. Ya enggak gitu juga, seperti saya kan ya kalau dibilang seperti itu ya terus bagaimana? Hah? Seharusnya Juru kunci kok disuruh ceritain. Ya, Kan yang, nggak tahu kehendak mereka. kan yang mengarahkan toh Mbah. ya kamu kan yang mengarahkan. Kamu Ya, dia minta ke sana kan sudah saya tunjukkan. Itu tugas juru kunci. begitu. Gak berhak melarang. Itu kan panjenengan itu kan sosok gaib. Iya. Menunjukkan itu dengan cara apa panjenengan itu? Ya nanti kan di sana kan ada petunjuk. Itu lewat bisikan atau lewat gimana? Yang nyatakan juga ada. Atau sampai itu menyusup di tubuh manusia untuk menjelaskan apa yang panjenengan ketahui itu? Ya kalau kesini jalannya lewat sini. Itu melalui bisikan. Iya. Supaya tidak ada yang tersesat. Juru kunci cuma itu tugasnya. Lah maksudnya tersesat itu tersesat bagaimana? Tersesat dalam pikiran apa tersesat hanya kekeliruan? Nah, kebanyakan yang diminta apa? Ini malah terbalik. Loh, saya kan ingin tahu. sih. Kok malah tanya saya toh Gus? Loh, kamu kan juru kunci di sana, mestinya kan yang kamu alami kan tahu. Hanya Juru kunci kan tugasnya cuma membuka pintu. Ya minum dulu. Ini tidak debat. Iya saya Minum dulu Mbah. ya, terima kasih. Rokok-rokokan dulu biar agak lebih fresh, Ya, agar timbul wawasan baru.
dan untuk bisa bermanfaat kepada sedulur-sedulur. Terima kasih. Jadi ini tadi masalah ramalan Raja Jayabaya, masalah Pulau Jawa itu terbelah menjadi dua itu hanya kiasan saja ya. Iya. Tidak fakta kalau buminya terbelah itu tidak ya. Enggak. Ini hanya pikiran. Itu hanya untuk Itu ranah beliau. hanya untuk terbelah itu nanti terbelah pemikiran buruk dan baik itu tadi ya Mbak ya. Iya. Sepaham saya itu. Tapi Allah kalau punya kehendak lain ya tidak tahu. Itu kan cuma hanya petunjuk, itu kan bisa benar-benar salah. Iya. Ya udah ya Mbah, Iya. matur nuwun, panjenengan sudah melonggarkan waktu, berkenan hadir di sini dan ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan dari obrolan panjenengan semuanya bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur. Nggih. Untuk melanjutkan tugas monggo sampean panjenengan itu undur diri untuk melanjutkan tugas lagi nggih. Kalau ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Semua beliau-beliau yang ada di dalam tubuh ada semua keluar. Mari kita doa Allah. Assalamualaikum. Sekian dulu pemirsa perbincangan dialog kita dengan sesosok jin yang tadi pituturnya sangat bijak. Mudah-mudahan dari pitutur beliau-beliau tadi bisa bermanfaat bagi sedulur-sedulur semuanya. Jika ada kekurangan kesalahan ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tekankan apa yang dikatakan sesosok gaib ini tadi jangan 100% dipercaya. Ambil sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan, pengetahuan, dan lebih-lebihnya bisa menambah iman dan takwa kepada Allah. Sekian dulu. Akhiru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.